Yang pertama, aktualisasi iman, Pak ya. Jadi kerja itu terkait dengan keimanan. Jangan dikira kerja itu hanya urusan dunia gitu. Ya, jangan. Kerja itu sakral untuk kita. Karena dia ada landasan teologis. Bukannya landasan teknis dan tang saja, tapi ada cita-cita untuk akhirat gitu. Ini banyak ayatnya kan? Tadi surah tadi apa? Al-Jum'ah ayat 10, Al-Mulku ayat berapa tadi? 15, juga At-Taubah ayat 105. Dicek ya. Yang kedua, bekerja itu adalah fitrah manusia. Jadi manusia itu fitrahnya bekerja. Hanya Rasul mengatakan dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasal. Ada ya? Ya Allah, aku berlindung padamu dari sifat lemah, kadaek, jumlah banyak, dan kasal. Kalau kasal itu apa? Nah, malas. Ini sekarang surah tadi Al-Mu'minun apa? Ayat 33, Al-Furqan ayat 20. Ini kan salah satu kebutuhan kita adalah kebutuhan sandang pangan, itu akan dapat ya dilakukan melalui mekanisme kerja diantaranya. Atau bukannya itu, pelaksanaan agama pun perlu. Ya, perlu dana apa ya? Haji ya, perlu ongkos. Kalau nggak ongkos, nggak punya kemampuan kan nggak. Kurban ya perlu ya, masa nggak ada pulus kurban kan? Ya, beli sapi kan dengan uang ya, dengan daun sih ya. Terus kita bangun masjid, ya, lembaga agama nih, perlu. Bangun lembaga pendidikan, perlu juga. Ini fitrah sebenarnya saya. Kemudian yang ketiga, apa lagi Pak? Syukur. Ini surah Luqman ayat 20. Jadi kerja itu adalah syukur. Jadi orang yang nggak bekerja dengan sengaja ya, ada tadi itu kufur nikmat sebenarnya. Karena sudah Allah berikan wasilahnya, sarananya. Dalam dirinya ada penciptaan yang sempurna. Secara eksternal harus sediakan apa namanya bahan baku yang sempurna juga gitu. Nah, tinggal dioptimalkan aja kan potensi diri dan potensi alam ini untuk menghasilkan kebutuhan yang baik ya, buat hidup kita. Ini syukur. Nah kalau kita syukur kita nikmat. Kalau kufur azab kan itu aja ya. Kalau syukur ya nikmat ditambah. Yang keempat amanah. Amanah saya gunakan kata kepemimpinan apa? Di dalam bahasa Arabnya namanya ya kekhalifahan. Apa? Ya. Karena orang ada yang sensitif mendengar kata ini. Jadi apa? Amanah kepemimpinan di muka bumi. Nah nanti dilihat surahnya Al-Baqarah kan ayat 30 dikaitkan dengan surah Hud ayat 61. Apa? Hud 61 dikaitkan dengan tadi Al-An'am 165. Al-An'am 165. Nah ini. Al-Baqarah 30 ini penegasan tentang eksistensi kita manusia di muka bumi ini. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi Jadi kita ini sebagai khalifatullah fil ardi, ya. Apa tugas khalifah kan gitu? Ini dijawab dalam surah ayat 61 Hud. Al-istimar namanya, Pak. Memakmurkan dunia, bukan alam. Tugas kita ini. Jadi alam ini Allah ciptakan untuk dimakmurkan oleh manusia namanya. Dengan predikat apa kali? Makanya nggak diberikan itu kepada binatang, pada gunung. Nah, walaupun gajah itu gede, nggak mampu dia mengemban amanat kepemimpinan dunia ini. Gitu. Harimau itu gede, nggak mampu dia mengemban amanat, nggak ada. Kecuali makanya Allah berikan kepada manusia kesempurnaan ciptaannya. Ada insting, ada panca indera, ada akal, ada basirah, macam-macam tuh. Petunjuknya juga ada Al-Quran dan Sunnah.
untuk mengemban tugas yang mulia ini. Bagaimana implementasi tugas ini? Ini Al-An'am 165. Jadi ini saya kira tersebar di semua profesi lah gitu. Walaupun ada OB, ada dirut, itu sama aja sebagai khalifatul fil ardi. Pembagian tugas, ya, ada pembagian tugas aja ya. Ada yang jadi engineer ya, ada yang jadi ya macam-macam lah hidup ini kan. Itu sebagai khalifah esensinya. Begini. Nanti dalam implementasinya ada pembagian tugas. Menjadi pengusaha, jadi pejabat, jadi birokrat, jadi guru, dan sebagainya. Itu semua sama misi hidupnya. Bagaimana ini semua untuk membuat hidupnya menjadi sejahtera bersama-sama. Saya kira ini amanat ini. Sekalian jadi dengan demikian maka alam yang sedikit ini harus dikeroyok dengan berbagai macam keahlian, Pak ya, supaya menghasilkan sesuatu yang baik. Itu disebut dengan kepemimpinan tadi, ya. Disinergikanlah semuanya. Jadi kalau kita tidak terlibat di sini, maka itu sama dengan ya kepada tugas esensial kita di muka bumi ini. Gitu. Karena ketika Adam diciptakan, sudah dideklar oleh Allah tuh, ya, wahai malaikat, aku udah ciptakan alam seperti ini, perlu ada SDM-nya, perlu ada orangnya, ya, mimpin. Ya, aku ciptakanlah siapa? Nabi Adam. Untuk apa? Untuk memakmurkan alam semesta. Nah, kita anak Adam juga harus mewarisi itu, kan, memakmurkan alam. Jadi itu yang saya sampaikan tadi, bekerja merupakan amanat pimpinan manusia di muka bumi. Kemudian yang keberapa tadi? Yang kelima, itu ada ibadah, Pak. Apa? Ibadah. Jadi kerja itu ibadah. Jangan dianggap kerja itu hanya urusan dunia. Dia juga ada nilai ibadah. Makanya dalam surah Az-Zariyat ayat 56, apa? Az-Zariyat ayat bahwa bekerja adalah bagian dari ibadah. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi itu adalah semua aspek hidup kita ini adalah ibadah kepada Allah. Termasuk ya kerja keras kita juga bagian dari ibadah. Dikuatkan dengan surah Al-An'am 160 berapa? 2 Pak ya? 162, 63 Al-An'am. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di semua aktivitas kita hidup di dunia ini adalah untuk ibadah kepada Allah. Nah, termasuk ya kita cari rezeki, kita bekerja, ya semuanya kita ngurus anak, ibu-ibu, ya ngurus rumah tangga juga bagian dari ibadah. Ini saya kira bekerja adalah ibadah, perwujudan, ya ubudiyah kita kepada Allah. Yang ke-6, habis nih, 6 aja kali ya. Bekerja adalah sebagai apa, Pak? Jihad. Ini jihad. Ada dosa yang nggak bisa dihapus oleh puasa, oleh sholat. Itu bisa dihapus oleh dengan mencari rezeki yang halal. Nah, jadi kaitkan dengan jihad ini menarik. Jadi jihad itu bukan hanya melulu apa, Pak? Angkat senjata gitu. Jadi jihad ini secara umum artinya ya bisa jihad bekerja, ya. Bisa juga jihad intelektual kan, mencari ilmu, Pak ya. Seperti bapak-bapak ini sekarang lagi jihad, Pak. Jihad. Kan ada kan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa keluar rumah untuk mencari ilmu, dia sedang jihad jalan Allah. Sampai dia pulang kembali ke rumah. Artinya ketika kita sedang mengaji, ya di jalan Allah. Walaupun Allah takdirkan meninggal, tapi jangan dulu, Pak ya. Dalam keadaan husnul khotimah itu. Jalan Allah, Pak ya. Ya, tapi jangan dulu lah ya. Fisabilillah. Jadi ada jihad intelektual ya. Ini juga bagian dari jihad. Ada jihad mencari harta, jihad dan bekerja. Jihad finansial, itu juga jihad. Ada hadis yang berbunyi as-sa'i. Ini as-sa'i tadi kan, kerja kan. As-sa'i ilal armalah. As-sa'i itu kan tadi kan ada as-sa'i ya. As-sa'i ilal armalah al-mujahid fi sabilillah. Orang yang bekerja niatnya untuk Allah dan untuk yang halal ya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Armalah ini apa? Armalah ini ada dia punya orang tua yang sudah sepuh,
perempuan udah janda tua ya. Kalau janda muda as-sayyib. Ini beda. Apa? As-sayyib. Amalah. Kalau asib itu ada dalam Al-Quran, as-sayyibu haqqu binafsiha. Janda muda ini lebih berhak untuk menikahkan dirinya. Jadi kalau ada orang tua, putrinya masih muda janda itu jangan dipaksa. Ya, itu dia harus diberikan otoritasnya untuk memilih ya, kalau dia mau nikah lagi. Nah, ada janda tua yang tak berdaya ya, itu almarah namanya. Jadi ada seorang anak yang menghidupi ibunya yang sudah sepuh, yang tidak punya suami begini ya. Itu namanya apa, Ji? Jadi anak itu namanya Ji, atau orang yang ya, menghidupi janda tua karena Allah ya, yang sudah nggak ada lagi apa pilar keluarga ya, suami, seperti jihad. Artinya kata jihad itu Bapak Ibu sekalian tidak hanya melulu mengangkat senjata ya, tapi juga kita cari ilmu juga jihad, mencari juga apa rezeki, kerja juga. Jadi boleh aja ketika Bapak keluar rumah, Mah, Bapak mau jihad dulu ya, boleh. Kalau tadi malam, Mah kita sedekah yuk, boleh juga kan. Malamnya kodenya sedekah, paginya kodenya apa? Jihad. Itu betul, karena ada ya. Ada kalau sedekah kan kullu ma'rufin sedekatun. Apa? Kullu ma'ruf sedekah. Apa? Setiap kebaikan termasuk ya mendatangi istri ya. Itu sedekah. Jadi kalau nanti kodenya boleh digunakan kata sedekah. Untuk malam hari. Untuk pagi hari kata jihad. Jadi malam bersedekah, paginya jihad. Ini sesuai dengan hadis ya. As-sa'i ilal armalah al-mujahid fi sabil. Jadi orang yang bekerja memenuhi kebutuhan wanita yang sudah tua, seorang janda ya yang tidak memiliki pilar keluarganya, itu seperti orang jihad dan Allah SWT. Terus sekalian jadi jihad ini juga bagian daripada contohnya adalah dalam bekerja bagian daripada jihad. Dan yang terakhir barangkali bekerja merupakan unsur produksi dalam Islam tadi kan. Itu yang saya sampaikan dulu. Jadi umat Islam harus produksi ya. Banyak produksi kan ya. Harus punya kekuatan produksi. Jadi kalau kita punya gerai-gerai, mari kita isi dengan produk kita gitu kira-kira. Itu ya. Nah, setuju Pak ya? Karena kalau kita gerainya banyak, tapi punya orang lain, produk orang lain. Jadi kalau diputus distribusinya habis juga gitu. Ini memang perlu perjuangan. Ini yang harus kita bangkitkan ya, sehingga mudah-mudahan ya, generasi berikutnya memiliki mindset apa tadi menciptakan pekerja, bukan mencari pekerjaan gitu ya. Ini jadi produksi. Terus itu saja barangkali hari ini